Ayo ikut menjadi bagian dari perubahan besar bangsa ini bersama Sahabat Pekerja Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat pekerja? Semoga semakin baik dan semakin menginspirasi Indonesia. Kembali dengan saya Harisol Putra dalam OPEK, obrolan pekerja. Seperti biasa kita mengundang para narasumber yang luar biasa, yang mengedukasi, menginspirasi, dan tentu memotivasi kita untuk selalu lebih baik lagi. Seperti moto kita, hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Hari esok harus lebih dari hari ini. Dan kita juga mengundang para pakar, para praktisi, para orang-orang yang memang bisa membuat kita menjadi semangat. Dan kali ini kita mengundang seorang senior milenial, orang selenial, tetapi beliau masuk ke dalam dunianya para milenial dan zoomer. Dan beliau juga bisa beradaptasi dengan cepat. Dan orang tersebut juga sudah pernah bekerja di mana-mana, baik itu di dunia media ataupun di dunia startup, dan bahkan terakhir beliau juga menggawangi sebuah startup anak bangsa luar biasa yang kita kenal sudah menjadi lebih dari unicorn. Kita langsung sapa saja orang yang luar biasa, Uda Budi Putra. Udah, apa kabarnya dah? Kabar baik. Alhamdulillah, sehat ya? Alhamdulillah. Gimana perjalanan tadi, lancar udah? Lancar. Dekat Lancar ya? gampang nyarinya. Ini udah kita biasa tuh, ini kan OPEK udah, jadi obrolan pekerja, jadi ngobrol-ngobrol santai sebenarnya udah. Jadi kita ingin memotivasi, mengedukasi, lalu menginspirasi karyawan itu untuk bisa mandiri. Kalaupun dia hari ini posisinya staff, inginnya jadi CEO seperti yang pernah udah lalui, atau kalau dia hari ini sebatas baru profesional pemula menjadi seorang yang mandiri. Jadi itu ceritanya udah. Mungkin bisa cerita dulu dah waktu kecil seperti apa. Mungkin pernah punya mimpi. Yang pasti kalau kalau kita tanya cita-cita, penyanyi cilik udah lewat udah ya. Udah nggak lagi penyanyi cilik gitu. Iya. Gimana udah kalau boleh tahu udah. Ya, terima kasih Pak Hari. Ya. Jadi ini kesempatan yang bagus buat diskusi ya. Ya. Karena ini terkait dengan pekerja, dengan Ya. pekerjaan dan karir. Ya mungkin saya bisa sharing sedikit lah kira-kira apa yang relevan ya. Ya. Kalau saya sih dulu cita-citanya pengen jadi diplomat sebenarnya. Oh, jadi diplomat Iya. ya. Karena dulu orang tua saya tuh ya karena zaman dulu ya dengerin radio gitu Ah, isinya BBC London, radio Oh, Australia. radio Australia ya. Itu aja isinya kan, jadi terus saya dengar ada menteri luar negeri, ada diplomat dan Jadi macam-macam. macam. Saat itu cita-cita Ya. saya sudah jadi diplomat sebenarnya. Hmm. Ya. Nah, namun dalam perjalanan saya justru senang sama menulis. Mau menulis. Iya, Oh. sejak SMP, SMA menulis cerpen, novel, artikel. Iya. Nah, itu akhirnya membawa saya jadi wartawan. Oh, oke. Nah, Iya, akhirnya iya. jadi wartawan di daerah. Mhm. Awalnya di wartawan di daerah di Iya. Padang, Sumatera Barat. Iya. Kalau boleh tahu kampung di mana dah? Kampungnya dulu di mana? Payakumbuh. Oh, di Payakumbuh. Asli Payakumbuh. Jadi berarti dari Payakumbuh harus ke Padang dulu Iya, dari, sekolahnya. SMA di Padang, dari SMA Payakumbuh, Padang. SMA baru di Di Padang. Padang. Tamat SMA, tamat SMA baru ke Padang, kuliah di Iya. di Padang di Universitas Andalas. Sambil jadi mahasiswa di Universitas Andalas, saya jadi wartawan Singgalang. Jadi wartawan Singgalang. Iya, Iya. cukup lama. Tapi lah. background memang jurnalis atau Enggak, kalau SMA jurusan biologi. jurusan malah. biologi? Iya. Waktu kuliah? Kuliah jurusan sejarah. Sejarah. Kita sastra. Iya, Ya sastra. waktu itu apply UMPTN terimanya itu Itu, kan. iya, iya. Ya, ambil. Akhirnya jadi wartawan tahun 2000 awal, Aha. hijrah ke Jakarta. Oh, oke. Setelah reformasi berarti ya? Iya, Setelah sudah reformasi. reformasi, hijrah ke Jakarta jadi wartawan Tempo. Hmm. Gabung dengan Tempo. Nah, kalau saya pikir-pikir ya,
dulu cita-cita jadi diplomat. Diplomat, kan? iya. Ya, akhirnya jadi wartawan, ya akhirnya teman diplomat. Teman diplomat. Kalau kita jenderal ada tetangga jenderal gitu ya. Iya, kan memang sering ketemu diplomat. Iya, kan? iya, Ketemu iya. menteri, wawancara dengan sebagai wartawan kan kesempatan ketemu dengan banyak orang. Iya, iya, iya. Saya sih merasa beruntung aja Hmm, sebenarnya. hmm, Ya, hmm. wartawan terbiasa dengan menggali informasi, yang Informasi, benar, betul. ketemu banyak orang, Ah, ah. meyakinkan orang, wawancara orang, Hmm. ya. Nah itu sebenarnya yang menjadi dasar buat saya untuk karir berikutnya, soal kemampuan berkomunikasi kan, Iya, iya, iya. nulis dan sebagainya. Lompatan saya pertama itu dari wartawan justru ya pindah ke kuadran yang sama sekali beda ya. Oh, oke. Saya jadi profesional bergabung dengan Yahoo Indonesia. waktu Yahoo Indonesia. Ya, yang Indonesia itu belum ada, adanya di Singapura. Mhm, Ya, jadi saya di hire sebagai country editor buat Yahoo Indonesia. mhm. Pindah dulu ke Singapura kan? Itu bagian tulis-menulis atau apa tuh dulu? Oh, udah enggak. Udah beda lagi. Udah manage produk lah. Oh, manage Ini produk. udah industri digital lah. Industri digital. Oke. Ya, udah Yahoo News, Yahoo Messenger Messenger, zaman dulu kan. Hmm. Nah, saya jadi country editor Yahoo Indonesia, tapi kantornya di Singapura. Aha. Sekitar setahunan menyiapkan Yahoo Indonesia dari situ. Oh, oke. Mulai wawancara dan lain sebagainya, akhirnya pindah ke Jakarta. Mhm. Dari Yahoo saya balik lagi ke Singapura. Waktu itu gabung dengan startup namanya Viki. Viki. Ya, video streaming. Oh, video Kayak streaming. View, Video ya, view. Netflix ya. Zaman itu tuh Ya, ya. sekitar 2 tahunan di Viki. Terus Viki diakuisisi oleh Rakuten Mhm. dan saya balik ke Jakarta jadi CEO di Jakarta Post Digital. Oh, khusus digital Ya, Jakarta Post. Ya. Jadi saya yang ikut membidani urusan digital di Jakarta Post. Ayo ikut menjadi bagian dari perubahan besar bangsa ini bersama Sahabat Pekerja Indonesia. Salah websitenya di Ya, jakartapost.com. ya. Dari Jakarta Post saya sempat kerja di bidang yang baru lagi di sumber daya alam gitu lah, Mhm. di perusahaan grup Pak Sukanto Tanoto Oh, Soekarno Tanoto yang ya. punya April, ASEAN Agri dan lain sebagainya. Saya jadi head of digital di situ. Mhm. Dari RGE namanya Royal Golden Eagle. Mhm. Kemudian saya gabung dengan Bukalapak Ya. sebagai VP konten. Ya, Konten. urusannya konten nih, Konten tetapnya lagi. konten sebenarnya. Ya. Ya, di situ di Bukalapak saya bantuin Bukalapak membangun divisi konten, bikin ya, unboxing video buat YouTube dan sebagainya. Mhm. Nah, baru setelah Bukalapak saya gabung sama Collab Asia. Kolamis ya. Collaboration. Collaboration. Collab Asia Collab. ini perusahaan multinasional, headquartersnya di Korea, Mhm. terus ada kantor di Indonesia juga. Collab Asia ini YouTube partner gitu lah. Oh, Jadi oke. kita membantu para YouTuber untuk berkembang, memonetisasi channelnya Itu di Malaysia itu ya. di Jakarta. Di Jakarta. Ya, jadi kantor Collab Asia itu ada di Korea, Jepang, Hong Kong, Indonesia, Mhm. Singapura, dan Malaysia baru aja. Malaysia baru aja Ya, buka. sekitar 2 tahunan di situ. Mhm. Nah, sekarang saya running digital agency sendiri lah. Mhm. Ya, lebih fokus ke influencer marketing, Iya. termasuk juga memanage sosial media platform Mhm. dari berbagai perusahaan, tokoh dan lain Iya. sebagainya. Iya. Nah, itu kira-kira perjalanan Perjalanan, saya. iya. Jadi yang penting memang kita harus menetapkan dulu objektif kita tuh mau jadi apa sebenarnya. Mau jadi apanya? Iya. Ya, dan konsisten ya. Saya walaupun pindah-pindah kan, Mhm. tapi tetap bidangnya yang sama sebenarnya, konten. Konten, iya, iya. Ya iya. kan? Ya, tetap pindah-pindah tapi konten gitu. Di Mulai literasinya ya. Iya, awalnya waktu di SMP, SMA menulis Nulis di Singgalang. koran, Mhm. kan. Terus di Tempo menulis Menulis lagi. konten kan. Mhm. Terus di Yahoo ya, konten Ya, digital. konten digital. Mhm. Jakarta Post konten. Konten lagi, iya. Head of digital di RGE pun sebenarnya urusan konten juga, Konten karena juga. banyak memproduksi video-video Video. untuk bisnis unit ya. Mhm, mhm. Bukalapak udah jelas divisi Konten. konten, Bukalapak juga konten, dan sekarang juga konten. Konten. Jadi
untuk positioning itu kita harus sangat jelas dan Iya. clear kayak gitu. Ya. Udah sebelum ke sekarang udah. Jadi itu kan waktu di kuliah itu tentu banyak pilihan. Awalnya jadi diplomat, Ya. masuk ke sejarah, Ya. tahu-tahu jadi wartawan Ya. kan gitu kan. Ya. Walaupun pasti kalau istilahnya Steve Jobs itu kan ada connecting the dot ya, tidak ada sesuatu yang tiba-tiba. Ya. Nah, itu kira-kira udah kalau untuk orang lokal, maksudnya orang daerah untuk bisa seperti Uda itu apa sih yang membedakan Uda dengan para para manajer lain atau per-VP lain atau para CEO lain, anak daerah dah. Ini Ya. kita bicaranya anak daerah bukan Ya. orang kota ya. Ya. Anak daerah itu gimana dah? Ya, saya anak daerah nih. Ya. Yang akhirnya merantau ke Jakarta kan. Iya. Jadi sebenarnya kita tuh nggak pernah tahu passion kita tuh apa sebenarnya. Oke, iya. Jadi saya nggak setuju dengan istilah follow your passion tuh nggak ada. Nggak tahu, kita nggak pernah tahu passion kita apa Iya, sebenarnya. iya, iya. Kan saya pikir kan diplomat, Iya, ternyata jadi wartawan. jadi wartawan. Nah, apakah passion saya wartawan? Ternyata nggak juga, entrepreneur ternyata. Entrepreneur. Ternyata saya jago bisnis, Iya. jago negosiasi ya gitu loh. Iya, iya. Ternyata baru saya temukan passion saya tuh di jualan sebenarnya, Oh, bisnis. Ya bisnis. kan? Nah, jadi kita nggak pernah tahu. Iya, iya. Kan tadi bayangan saya jadi diplomat, terus jadi wartawan. Iya. Akhirnya sekarang betul fokus di bisnis. Bisnis. Ya, karena ya mungkin jago dong negosiasi, berkomunikasi, bisa memetakan industri seperti apa dan lain sebagainya. Dan pasti ABC ya. Ya, Always to be closing gitu ya. iya, ya, harus itu memang ada seninya, Iya, ada iya. seninya. Tapi memang itu kan butuh waktu proses gitu ya. Jadi nggak ada silver bullet sebetulnya. Ya. Nggak ada sesuatu yang jurus ampuh yang harus ditiru dan dikerjakan oleh orang lain. Ya. Kita boleh saja mengagumi biografi macam-macam tokoh ya. Iya. Tapi yang mau kita tiru di situ semangatnya sebenarnya. Semangatnya, iya, Ya, iya. determinasinya. Iya. Bagaimana pantang menyerah. Istiqomahnya ya. Istiqomahnya, Iya. jangan takut gagal gitu. Berani ngambil risiko. Di situ Iya. yang harus kita pelajari. Kan bidangnya beda-beda. Iya, iya. Ya kan? Kita nggak perlu menjadi kayak Bill Gates. Kita nggak mungkin menjadi kayak Steve Jobs. Steve Jobs. Tapi ambillah semangatnya. Semangatnya, gitu, iya, kan? iya. Nah, itu yang mau kita adopsi terus kita implementasikan dengan kehidupan sehari-hari ya. Kita jalankan Iya, gitu. iya. Nah, nanti sambil jalan kita lihat apa yang harus kita perbaiki dan lain sebagainya. Nah, kalau menurut saya sih komunikasi itu adalah modal yang sangat penting. Penting, Mau iya. bekerja dimanapun. Ya, kemampuan kita berkomunikasi, Iya. bagaimana kita bisa menjelaskan cara berpikir kita sistematis atau tidak, jernih atau tidak, itu sangat-sangat penting dalam berkomunikasi. Iya, iya. Berarti kalau kita orang daerah dan merasa diri orang daerah itu jangan minder. Ya. Bahwa kita punya sikap mental harus kuat. Jadi mau orang kota, mau orang dunia itu sama saja. Jangan lupa Jakarta ini juga daerah itu di sini Ya, sebetulnya. dibandingkan dunia. Iya, Betul, betul. jadi nggak ada bedanya. Iya, sebenarnya. iya. Sebagai orang di lokal di daerah, gitu ya, kita sebenarnya punya kesempatan yang sama. Ada sebuah buku yang sangat wajib untuk dibaca yang terbit awal 2000-an kalau nggak salah Iya. atau akhir 90-an, Thomas Friedman, The World is Flat. Dunia itu datar ya. Ya, dunia itu datar. Iya. Itu artinya apa? Semua orang punya kesempatan yang sama. Yang sama. Iya, iya. Digital membuat orang punya kesempatan yang Yang sama. sama. Sebelumnya mungkin untuk sukses kita harus tinggal dulu di New York, Iya, iya. di Singapura atau di Tokyo. Iya. Sekarang mungkin di desa di Sumatera Utara atau di Jawa Timur bisa muncul tokoh atau pebisnis yang mendunia Iya. gitu. Jadi semua orang sekarang punya kesempatan Kesempatan yang yang sama. sama, iya. Ya. Jadi tidak ada excuse, tidak ada lagi alasan Iya, kalau iya. wah saya nggak mau maju karena tinggal di daerah, itu nggak ada alasan. Iya, iya. Apalagi digital ekosistem, Ekosistem. yang sudah sangat berkembang, infrastruktur sudah sangat lengkap, Iya. semua orang punya kesempatan yang sama. Iya, iya. Artinya untuk siapapun kesempatan sama, tinggal kita memantaskan diri kita. Iya, dan bekerja keras untuk Dan bekerja keras. Oke. Baik, sahabat pekerja, ada satu pesan dari Uda Budi, buku Thomas L. Friedman, The World is Flat, dunia itu datar. Artinya datar itu adalah kesempatan untuk jadi sukses, tidak memandang dimanapun kita berada, tidak memandang pun apa status sosial kita,
selagi ada kemauan, di situ ada jalan dan kita bisa sukses dengan tentu determinasi, kerja keras dan lain-lain. Cukup menarik dan sangat menarik apa yang tadi udah Budi katakan, dan kita akan terus ulik di dalam OPEK, Obrolan Pekerja, bersama saya Hari Solputra setelah pesan berikut ini. Berawal dari sebuah keprihatinan demi sebuah harapan untuk sekedar hidup layak dari para pekerja, kami belajar untuk memberdayakan diri kami sendiri. Kami bahkan belajar untuk mengadvokasi sahabat pekerja secara mandiri. Kami telah memulai kolaborasi proyek teknologi informasi, lokakarya sahabat pekerja, dan expert sharing dengan menghadirkan pekerja profesional di bidangnya. Ayo ikut menjadi bagian dari perubahan besar bangsa ini bersama Sahabat Pekerja Indonesia.